Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kita pada ini masih kesempatan untuk bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan IHT. Terima kasih Bapak dan Ibu yang masih setia dalam kegiatan ini. Dan supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar, mohon kita untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Monggo Ibu Lulu yang memimpin. Terima kasih Pak Sandi. Bapak Ibu, tak tolong sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama supaya nantinya setelah pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Keyakinan masing-masing dimulai. Penyimulannya menyediakan berdoa selesai. Ye, monggo Pak Saifuddin bisa dimulai. Terima kasih Bu. Sebelum saya melanjutkan materi, saya nanti akan membicarakan materi tentang modul aja. Ada masalah? Tiap ada masalah pasti ada. Nanti tolong disebutkan nama hewan yang ada di modul. Ya, yang pertama, sebutkan nama hewan yang diawali dengan M. Macan. Untuk Sandi. Y. M apa N ya tadi nggak kedengaran. M. Apa ya? Apa M ya? Merpati. Iya, merpati. Apa? Merpati. Ini. Merpati. Sama dengan Pak Sandi. Musang. Ya, Iya. musang. Ini merpati. Yang berikutnya. Sebutkan nama hewan yang dengan huruf O. Burini. Onta. Urung ada nggak ya? Ada nggak ya? Ayo siapa? Ada ya? Apa ya? Apa ya? Orangutan. Apa ya? Apa ya? Oh ya. Sulit juga ya ternyata ya. Ya, kita lanjut saja yang ketiga. Okay. Sebutkan nama hewan yang diawali dengan D. Domba. Ayo siapa tadi domba? Ada barengan lagi? Saya kayak sama Bu Lulu kayak tadi. Ayo nyari lagi. D. Dinosaurus. Iya betul, termasuk hewan purba soalnya. Ya. Masih ada? Itu apa ya? Dolphin. Apa? Dolphin katanya. Dolphin. Iya. Dolphin. Pak Saifuddin nggak tahu kayaknya dolphin itu apa ya. Sebutkan nama hewan yang diawali dengan U. Udang. U. Sebentar.
Unta. Gampang loh Bu, yang Ular. gampang loh. Unta sekarang Unggas. unggas, ada ular dan seterusnya. Yang terakhir, sebutkan nama hewan yang diawali dengan huruf L. R apa L? Lalat. Lintah. L. L. Lalat. Lintah. L. Lintah, ya lintah. Lintah. Lalat. Lipan. Lalat, lipan, dan banyak lagi yang lain. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Nah, sekarang berikutnya kita akan masuk di materi yaitu tentang modul ajar. Mungkin ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan modul ajar? Belum tahu Ya, Pak Pak. Saifuddin. Belum. Nah, terima kasih. Ya, modul ajar. Kalau kita mendengar kata modul ajar, kalau pada zaman dahulu atau sebelum kurikulum yang sekarang ini, yang namanya modul ajar ini berisi tentang materi-materi pelajaran. Ini pada yang sekarang ini, yang namanya modul ajar itu hampir sama dengan RPP, ya. Ini sebagai pedoman untuk kegiatan kita dalam mencapai pembelajaran. Nah, untuk itu akan saya share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah. Sudah. Ya. Ya, pada kegiatan kali ini kita akan bahas tentang modul ajar. Yaitu tentang konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Dan yang akan kita bahas pada kegiatan ini hanya ada dua, yaitu tentang konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Itu berjalan dengan cara yang Konsep modul ajar ada tiga. Bentar. Komponen modul ajar itu ada tiga, ya. Ada tiga, yaitu informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Untuk konsep modul ajar yang harus dipahami terlebih dahulu oleh Bapak Ibu adalah, ini pengertiannya dulu, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media. Metode yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran.
Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi sebelum kita membuat modul ajar, yang harus diperhatikan adalah ini, profil pelajar Pancasila. Jadi ini harus ada di dalamnya. Dari profil pelajar Pancasila ini nanti akan dirumuskan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran nanti dipisah-pisah lagi menjadi alur dari tujuan pembelajaran, baru kita susun modul ajar. Komponen modul ajar ada 3. Yang pertama adalah informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Nah, dalam menyusun modul ajar, yang perlu diperhatikan adalah komponen-komponen dari modul ajar, yaitu ada 3 tadi, dan guru wajib mempertimbangkan ini. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi sebelum menyusun modul ajar, kita perhatikan lingkungan di sekolah kita. Bagaimana karakteristik siswa di sekolah. Yang berikutnya, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Dan yang terakhir, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Sekarang akan kita bahas satu persatu dari komponen modul ajar. Komponen yang pertama adalah informasi umum, yang mana informasi umum ini mencakup yang pertama adalah identitas modul. Dalam identitas modul nanti akan berisi nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Kemudian jenjang sekolah, kalau kita yang jelas adalah SMK, kemudian kelas, kelas 10 misalnya, kemudian alokasi waktu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Jadi sebelum kita merancang modul ajar, kita bisa tanya kepada siswa sebagai pertanyaan pemantik. Ya. Berikutnya yang ketiga, berisi tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Jadi profil pelajar Pancasila kita bisa memilih metode pembelajaran apa yang cocok yang kita gunakan. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Berikutnya, profil pelajar Pancasila.
6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui atau terlihat dengan jelas di dalam materi atau isi pelajaran, pedagogi, kegiatan proyek, atau asesmen atau penilaian. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Yang kelima, target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Jadi di sini yang dimaksud adalah peserta didik yang normal. Yang berikutnya, peserta didik dengan kesulitan belajar, yaitu memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir arah tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Yang keenam, model pembelajaran. Merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring, dan blended learning. Sekarang yang kedua adalah komponen inti. Komponen inti terdiri dari yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Yang terdapat dalam komponen inti yang kedua adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran.
Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Yang terdapat dalam komponen inti yang ketiga adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Nah, mungkin gambarnya atau gimana. Atau jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Sekarang yang keempat, yang terdapat dalam komponen inti adalah kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif, dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, dan penutup, berbasis metode pembelajaran aktif. Yang terdapat dalam komponen inti yang kelima adalah assessment. Assessment digunakan untuk mengukur pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis assessment ada 3, yaitu assessment sebelum pembelajaran, yaitu assessment diagnostik. Yang kedua, assessment selama proses pembelajaran, yaitu formatif. Dan assessment pada akhir proses pembelajaran disebut assessment sumatif. Yang kelima, yang keenam adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan, perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar belajar, kegiatan berbeda dengan kelas. Sekarang komponen modul ajar yang ketiga adalah lampiran. Dalam lampiran terdiri dari yang pertama adalah lembar kerja peserta didik, kayak LKS dan sebagainya. Yang kedua, bahan bacaan guru dan peserta didik, ini bisa buku paket. Yang ketiga, glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam satu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Jadi misalnya kayak mata pelajaran statistik bisa dituliskan glosariumnya, di situ ada kata min, median, modus, standar deviasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, yang terdapat dalam lampiran adalah daftar pustaka.
Daftar pusaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, misalnya buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk lebih tahu tentang komponen-komponen modul ajar, coba nanti dicari atau dipelajari kembali, sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Nah, demikianlah materi pada kegiatan kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu kita sebagai guru dalam menyusun modul ajar. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang share-nya saya tutup dulu. Nah, gimana Bapak Ibu? Kira-kira ada pertanyaan dari materi yang saya jelaskan tadi? Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya. Jelas Pak Said. Sudah jelas. Jelas ya. Untuk saya, Pak Sandi. Cukup Pak Said, cukup. Bu Rini. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah jelas, mudah-mudahan kegiatan ini atau materi kali ini bermanfaat dan anak-anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu sebelum kegiatan pembelajaran berakhir, monggo dipimpin berdoa terlebih dahulu. Oh, ibu berdoa lagi. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Semoga materi yang disampaikan Pak Said tadi bisa bermanfaat, bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Bawa berkah kita semua. Dimulai. Pak Sandi. Pak Said mobil. Pak Said mobil, Pak. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Sama-sama.